Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istidraj adalah salah satu azab yang sangat mengerikan. Sebab seseorang yang sudah terkena istidraj, berarti Allah Ta'ala sudah memalingkan perhatian dari mereka. Orang yang kena azab istidraj tidak akan mendapat karunia Allah di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Setiap muslim harus tahu dan hati-hati serta mewaspadai terhadap istidraj. Karena istidraj adalah suatu jebakan berupa kenikmatan, kelapangan rezeki, padahal penerimanya dalam keadaan terus-menerus bermaksiat pada Allah. Padahal sudah sering diingatkan. Ketika peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong, serta pendosa hidupnya nampak tenang, perutnya kenyang, dan terlihat tak ada kesusahan, maka dia terkena istidraj. Para pendosa yang hidupnya justru dimudahkan oleh harta dunia, maka mereka sesungguhnya sedang diazab oleh Allah. Ini adalah azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, yaitu istidraj. Sederhananya adalah, jika kita dapati seseorang yang semakin buruk kualitas ibadahnya, semakin tidak ikhlas, berkurang kuantitasnya, sementara maksiat semakin banyak, baik maksiat kepada Allah dan manusia, tapi Allah berikan harta melimpah ruah, kesenangan hidup begitu mudah didapatkan, tidak pernah sakit dan celaka, panjang umur, bahkan Allah berikan keluar biasaan pada kekuatan tubuhnya, maka hati-hatilah. Bisa jadi ini adalah istidraj baginya. Secara berangsur-angsur Allah Ta'ala menariknya dalam kebinasaan. Puncaknya, dia akan diazab dengan azab neraka jika dia tidak bertaubat. Jadi, ketika Allah Ta'ala membiarkan seseorang, pertama, sengaja meninggalkan sholat, sengaja meninggalkan puasa, tidak ada perasaan berdosa ketika bermaksiat dan membuka aurat, berat untuk bersedekah, merasa bangga dengan apa yang dia miliki, mengabaikan semua atau mungkin sebagian perintah Allah, menganggap enteng perintah-perintah Allah, merasa umurnya panjang, kemudian ia menunda-nunda taubat, tidak mau menuntut ilmu syar'i, dan lupa akan kematian. Tetapi Allah Ta'ala malah memberikan harta yang berlimpah, kesenangan yang terus-menerus, dikagumi dan dipuja-puji banyak orang, tidak pernah diberikan sakit, tidak pernah diberikan musibah, hidupnya aman dan tenang saja. Hati-hati, karena semuanya itu adalah istidraj. Ini merupakan bentuk kesengajaan dan pembiaran yang dilakukan oleh Allah Ta'ala pada hambanya yang sengaja berpaling dari perintah-perintah Allah. Allah menunda segala bentuk azabnya. Allah Ta'ala membiarkan hamba tersebut semakin lalai dan semakin diperbudak dunia. Allah membuatnya lupa pada kematian. Jangan dulu merasa aman, nyaman, tentram dengan hidup kita saat ini, seolah hidup kita penuh berkah dari Allah. Lihatlah diri kita, bila semua kesenangan yang Allah titipkan, tapi justru membuat kita semakin jauh dari Allah dan melupakan segala perintah-perintahnya. Bersiaplah untuk menantikan konsekuensinya, karena janji Allah itu maha benar. Tolak ukur kebahagiaan bukanlah diukur dari banyaknya harta, tahta, dan keturunan, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah. Maka hendaklah setiap muslim takut jika selalu mendapat karunia Allah, padahal dia tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karunia itu semata-mata dia mendapat azab
istidraj dari Allah. Cara Allah Ta'ala mengabaikan seorang hamba adalah dengan memberikan istidraj. Para ulama mengartikan istidraj dengan azab Allah yang diberikan secara perlahan-lahan tanpa disadari manusia karena lalai dengan kenikmatan dunia yang dimilikinya. Caranya dengan melimpahkan dan menenggelamkan manusia di dalam berbagai kesenangan dan kemewahan hidup, sehingga membuat manusia semakin larut di dalam kemaksiatan dan pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ayat-ayat istidraj yang perlu kita pahami. Pertama, peringatan untuk orang kafir. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Surah Ali Imran ayat 178. Kedua, siksaan setelah kesenangan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu, mereka terdiam, berputus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Ketiga, harta dan kesenangan tak selalu sebagai kebaikan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 55-56. Keempat, ditimpakan kepada kaum Nabi yang ingkar. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 95-96. Kelima, istidraj, mengantarkan kebinasaan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur atau ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh. Quran Surah Al-A'raf ayat 182-183. Keenam, ditimpakan pada orang tidak beriman. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang dalam kesesatan. Quran Surah An-Naml ayat 4. Dan juga firman Allah Ta'ala yang artinya, dan juga kaum Ad, kaum Samud, dan sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Quran Surah Al-Ankabut ayat 38. Ketujuh, azab dunia. Ayat tentang istidraj ini berkisah tentang orang musyrik yang enggan menyisihkan hak fakir miskin, walaupun mereka memiliki kebun yang sangat menghasilkan. Allah kemudian menurunkan azab pada mereka. Firman Allah Ta'ala yang artinya, sungguh kami telah menguji mereka, orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari, dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabb-Mu,
ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Kemudian mereka memanggil di pagi hari, pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu. Jika kamu hendak memetik buahnya, maka pergilah. Mereka saling berbisik-bisik, pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan berniat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu? Mereka mengucapkan, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Rabb kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rabb kita. Seperti itulah azab dunia. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Quran Surah Al-Qalam ayat 17-33. Ke-8. Orang yang mendustakan Al-Quran untuk kemudian dibinasakan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini atau Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Quran Surah Al-Qalam ayat 44. Ke-9. Sesungguhnya nikmat adalah ujian. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian. Tapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Quran Surah Zumar ayat 49. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam.